Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun, Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang dapat kita ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 50904109999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari spesial, yaitu kita memperingati hari Pentakosta, atau yang biasanya orang-orang dinamakan, ya ada yang menyebutkan Penta atau Pante, ya, tapi di dalam Alkitab dikatakan Pentakosta. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-13. Bunyinya demikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati Pentakosta, yaitu hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Di situ kita tadi sudah baca Roh Kudus turun ke atas 120 murid Tuhan yang sedang bersekutu pada waktu itu, sehati berdoa di kamar loteng di Yerusalem. Tiba-tiba datanglah saudara suatu seperti bunyi yang kemudian tampaklah kepada mereka seperti nyala api ya, yang bertebaran, lidah-lidah api itu saudara bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun, dicurahkan. Turunnya Roh Kudus ini saudara, itu adalah penggenapan dari janji Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yoel dan lain sebagainya. Ya. Saudara, Pentakosta di dalam wasiat lama itu juga sudah ada. Yaitu beberapa hal saudara. Yang pertama, Pentakosta pada wasiat lama itu adalah hari perayaan pengucapan syukur atas hasil panen gandum yang terjadi pada waktu itu saudara. Hari itu disambut dengan penuh sukacita karena mereka menikmati hasil panen gandum. Ya. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Ya. Jadi hari Paskah itu adalah hari permulaan menyabit gandum. Nah setelah 7 minggunya mereka merayakan Pentakosta ini saudara. Sebab itu hari raya Pentakosta itu juga disebut hari raya 7 minggu. Ya. Jadi Pentakosta itu adalah hari raya panen. Yang kedua, di dalam wasiat lama, Pentakosta itu juga memperingati diberikannya hukum atau Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Yaitu setelah 50 hari mereka memperingati Paskah, yaitu saat mereka keluar dari Mesir saudara. Lalu yang berikutnya saudara, dalam wasiat lama itu ada 3 hari raya yang utama yang diperingati oleh umat Allah pada waktu itu, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Ya. Jadi hari Pentakosta ini merupakan hari raya utama dalam wasiat lama. Kemudian kita lihat saudara, dalam wasiat baru, hari Pentakosta itu adalah peristiwa dicurahkannya Roh Kudus. Lalu disusul dengan peristiwa panen jiwa, di mana pada waktu itu 3.000 orang bertobat saudara. Gereja mula-mula berdiri. Jadi Pentakosta itu adalah hari penuaian jiwa-jiwa dan penuh sukacita oleh karya Roh Kudus. Lalu apa maknanya dan peranan Roh Kudus bagi kehidupan kita sekarang? Bagaimana caranya hidup kita agar api Roh Kudus itu terus menyala-nyala? Judul firman Tuhan hari ini adalah api Roh Kudus menyala-nyala. Biarlah ini saudara boleh menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Api Roh Kudus. Kita lihat saudara, yang pertama yaitu peranan Roh Kudus. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dari terjemahan baru, bunyinya demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus itu adalah
Allah sendiri yang diutus kepada orang beriman agar bisa tinggal selama-lamanya pada setiap orang yang mau percaya. Dan Roh Kudus ini saudara, itu akan menyertai, mendampingi ya, di mana saja, kapan saja, dan dalam hal apa saja. Oh luar biasa, bukankah ini suatu perkara yang besar saudara, perkara yang dahsyat, yang luar biasa, karena disertai oleh Allah yang luar biasa. Namun hal ini kadang-kadang tidak banyak disadari oleh beberapa orang beriman saudara. Nah, saat ini mari kita lihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Itu apa saja? Kita lihat memang banyak ya saudara, tapi kali ini kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama, peranan Roh Kudus yang pertama itu adalah memimpin ke dalam kebenaran. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin orang benar ke dalam kebenaran. Apakah kebenaran itu, saudara? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi orang yang percaya, yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ia akan dipimpin agar bisa hidup dalam kebenarannya. Kebenaran firman Tuhan. Artinya, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin orang percaya ini agar hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa Pak untungnya orang hidup benar? Wah luar biasa saudara. Orang yang benar, kalau dia berdoa dengan yakin, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa itu sangat besar kuasanya kalau orang itu hidupnya benar. Kalau enggak benar, enggak ada kuasanya. Nah sebab itu Roh Kudus akan memberi tuntunan agar orang ini hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan apabila ia berdoa, maka doanya itu akan didengar oleh Allah Bapa. Dan itu menjadi suatu kuasa yang sangat besar. Oh haleluya saudara. Bukan itu saja. Orang yang hidup benar saudara. Maka di dalam Matius 25 ayat yang ke-46 dikatakan. Orang yang benar ini akan masuk ke dalam rencana Allah. Yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Di dunia akan disertai oleh Tuhan. Sampai berlanjut di dalam kerajaan sorga. Inilah perkara yang luar biasa saudara. Haleluya. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Harus dibaca. Dan diikuti dengan ketaatan kita. Sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus dibaca dan ditaati. Baru orang itu bisa hidup di dalam kebenaran. Sebaliknya, kalau orang percaya itu saudara, tidak membaca Alkitab, tidak belajar firman Tuhan, lalu dia tidak bisa hidup dalam kebenaran, suka berdusta, berbohong,
bertindak semaunya, itu namanya dipimpin oleh daging. Kalau orang beriman tidak hidup benar, akan menjadi seperti bapak yang lain, saudara, yaitu bapak si iblis. Sebab si iblis itu tidak hidup dalam kebenaran, berdusta, pembohong, hidup dalam daging. Nah, itulah perlunya Roh Kudus agar memimpin kita hidup dalam kebenaran. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, saudara. Peranan Roh Kudus itu adalah untuk memberikan kuasa kepada kita. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dari terjemahan baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus menyertai kita, kita akan diberi kuasa bukan untuk perkara-perkara dunia, saudara, tapi untuk menjadi saksinya Tuhan. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan pada waktu itu umumnya adalah orang yang sederhana. Mereka kebanyakannya adalah para nelayan, saudara. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13, mereka itu adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saudara lihat, kalau mereka itu rindu akan kuasa Tuhan, mereka berdoa, bersehati, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan, serta berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roh Kudus hadir di situ, saudara. Roh Kudus dicurahkan. Murid Tuhan semula kan orang biasa, saudara. Ya, kadang-kadang takut, ya, tidak punya masa depan. Sejak ditinggal Yesus itu, saudara, mati dan bangkit itu, mereka seolah-olah tidak punya masa depan. Ya. Namun sejak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada perubahan besar dalam hidup dan pelayanan mereka, saudara. Kuasa Roh Kudus mengubah hidup seseorang, saudara, sehingga mempunyai kuasa untuk bersaksi, menjadi saksinya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Misalnya sebagai ayah atau suami, apakah sudah cukup sabar, terus menjadi suami yang baik, saudara, bertanggung jawab, dan layak dicontoh? Apa sudah demikian? Atau malah sebaliknya, marah-marah, emosi, itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Misalnya sebagai seorang ibu atau istri, apakah sudah taat suami dan layak ditiru oleh anggota keluarga, saudara? Atau malah suka bertengkar, ribut, mengeluh? Itu tidak dipimpin Roh Kudus, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu bisa sabar, ada kuasanya untuk menjadi saksinya Tuhan. Juga orang tua harus bisa menjadi saksi dengan memperhatikan anak-anak bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani, saudara. Mereka diperhatikan, ya, sehingga orang tua itu layak untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Sebaliknya, juga anak-anak di rumah atau orang muda, bagaimana? Apakah engkau taat dan hormat kepada orang tuamu? Kehidupanmu bagaimana? Apakah engkau jujur, rajin, misalnya mengerjakan tugas sekolah, ya, tugas kuliah yang ada sekarang ini di online, ya saudara, ya, daring, ya. Apakah engkau mengerjakan sendiri atau copy paste dari yang lainnya? Itu, saudara, kejujuran
bagaimana? Tanggung jawab, peduli. Apakah engkau sebagai anak dan orang muda bisa layak dicontoh untuk menjadi saksi Tuhan? Nah, ini saudara, ini yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kehidupan kita. Jangan lupa, apabila Roh Kudus menyertai kita, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, bisa sabar, bertanggung jawab, rajin, disiplin, ya, peduli kepada orang-orang yang di dekat, sehingga bisa menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat salah satu murid Tuhan yang bernama Petrus, ya, sebagai contoh, saudara. Sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia itu adalah penakut, saudara. Takut sekali, penakut. Menyangkal Tuhan. Sampai beberapa kali, saudara. Padahal ini muridnya Tuhan, rasulnya Tuhan. Tidak punya keberanian, tidak punya kejujuran. Dan emosional, saudara, Petrus ini. Itu sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus. Namun, saudara lihat, setelah peristiwa Pentakosta ini, saudara, dalam Kisah Rasul 2, kalau saudara baca terus, ya, Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan dan suasana berubah, saudara. Situasi berubah. Apa yang terjadi? Rasul Petrus ini yang dulunya adalah orang biasa, nelayan, orang yang tidak berpendidikan, saudara, orang biasa. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, bisa berkhotbah. Belajar dari mana ini, saudara? Ya memang dari gurunya. Tapi dulu kan sebelumnya kan dia takut, nggak berani ngomong, menyangkal gurunya. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada suatu kuasa, keberanian, dia berkhotbah dan luar biasa hasilnya. 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Beda ya, saudara, sebelum dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Orangnya sama, tetapi apabila Roh Kudus turun kepada seseorang, ada perubahan dalam hidupnya. Inilah, saudara, Pentakosta, panen jiwa-jiwa. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudara, peran Roh Kudus itu adalah menghibur. Ya, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yang ketiga, bukan yang pertama itu, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus ini adalah roh penghibur, saudara. Kita lihat di dalam terjemahan yang lama, ya saudara, terjemahan yang lain, maksud saya, Roh Kudus dalam terjemahan baru dikatakan penghibur, ya saudara. Dalam terjemahan lama dikatakan penolong. Dalam King James Version, saudara, dikatakan sebagai comforter. Apakah comforter itu? Comforter itu adalah orang yang datang untuk hadir bersama-sama dengan orang yang sedang berduka atau sedang mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Itu comforter, saudara. Lalu di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut dengan parakletos. Ya. Apa artinya parakletos? Parakletos itu adalah artinya mereka yang dipanggil kepada sisi atau sebelahnya orang yang lain. Itu artinya parakletos secara biasa ya, saudara. Nah, kemudian kita lihat, saudara, artinya bagi kita Roh Kudus sebagai atau disebut parakletos itu adalah oknum Allah yang dipanggil, yang disuruh untuk berada di samping kita, ya, oleh Tuhan Yesus, saudara. Pada waktu itu, aku akan mengirim roh penolong, penghibur, comforter, parakletos kepada kamu. Artinya,
Roh Kudus itu dipanggil untuk datang di samping kita dengan tujuan untuk menolong, menguatkan, memberi nasihat, menghibur, melindungi kita dan lain-lain, saudara. Seperti saudara lihat, kalau ada seorang anak kecil, saudara, berjalan, dia tidak tahu arah, tidak tahu mana bahaya. Tapi kalau bersama dengan orang tuanya, saudara, tidak usah takut, gak usah khawatir. Karena ada orang tuanya yang di sampingnya menuntun, menggendong, atau ya juga melindungi, saudara. Dimanapun anak ini selalu di sampingnya ada ayahnya atau ibunya. Aman, sudah beres. Demikian pula dengan Roh Kudus, saudara. Nah, mengapa perlu Roh Kudus sebagai parakletos, saudara? Mengapa sampai Roh Kudus itu perlu diutus datang kepada orang-orang yang percaya? Mengapa? Saudara, hidup ini dikatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama dari terjemahan lama, dikatakan hidup ini adalah seperti orang perang, peperangan. Saudara, kalau orang perang itu tidak main-main. Kalau dia menang, wah, hidup, sukacita. Tapi kalau kalah perang, gawat, saudara. Bisa mati. Atau ya paling tidak cacat, terluka. Belum lagi nanti ditindas dengan yang menang. Menderita, saudara, kalau orang kalah perang itu. Demikian pula diumpamakan hidup ini seperti pertandingan. Jadi harus dilatih, harus disiapkan. Sehingga pada waktu pertandingan, orang itu bisa mencapai garis finish dan mendapatkan piala atau mahkota. Haleluya. Demikian pula dengan kita, saudara. Hidup ini tidak mudah. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Tapi kita harus tetap menjalaninya. Kita harus tetap menghadapinya, bukan? Nah, saudara, hidup ini tidak mudah. Banyak masalah, kesulitan, belum lagi sakit penyakit, saudara. Problem keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini tidak mudah. Terkadang memerlukan tenaga, menguras energi kita, saudara. Sehingga energi kita jadi berkurang. Harus memikirkan begini, harus berusaha ini dan itu, saudara. Nah, di dalam hal-hal seperti ini, saudara, pergumulan ini, tidak sedikit membuat kita menjadi lelah. Energi jadi berkurang, semangat jadi kendor, sehingga mulai 4L, saudara. Apa itu? 4L itu. Loyo, lemah, lemas, lunglai. Namun, kalau ada Roh Kudus di samping kita, di dalam hidup kita, yang tinggal selamanya, maka Roh Kudus itu sebagai parakletos, dia akan mendampingi kita, akan menghibur, memberi semangat, saudara, memberi kekuatan. Dengan demikian, maka pada waktu kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan, saudara. Ya memang letih lesu, berbeban berat, tapi karena kita punya Yesus dan ada Roh Kudus, kita bisa kuat lagi dan meneruskan hidup ini dengan pimpinan dan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga dapat menghadapi, melewati semuanya itu dengan penuh kemenangan atas problem, kesulitan, tantangan, dan sakit penyakit. Jadi bukan berarti kalau kita sudah ada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus, jalannya semuanya lancar, tidak ada problem. No, tidak. Namun, kalau orang disertai dengan Roh Kudus, kesulitan apapun, tantangan yang dihadapi, dia tidak akan lemah, dia tidak akan lunglai,
Karena ada Roh Kudus yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Demikian pula juga dengan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus itu dalam kehidupannya setelah dia percaya dan dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak mudah, saudara. Pergumulannya berat, saudara. Tapi apa yang akan kita dengar dari perkataannya dia pada waktu menghadapi pergumulan yang berat, saudara. Seperti peperangan dan pertandingan ini, hidup ini. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan ke-9 dari terjemahan baru. Bunyinya demikian. Saudara-saudara yang di rumah, silakan buka Alkitab saudara. Ya, oke. Ya. Dalam segala hal kami ditindas. Ya, saudara, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa, tidak. Kami dianiaya, mungkin hampir dibunuh juga ya saudara. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Nah, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi hal-hal seperti itu. Dalam nafkah, ya saudara, mengalami kesulitan dalam keuangan yang minim, ya, yang tidak tersedia cukup banyak. Juga kesehatannya mungkin ada yang terganggu. Mungkin juga karena faktor usia dan lain sebagainya. Kena masalah di dalam keluarga, ya, juga kebutuhan hidup yang tidak sedikit. Itu kadang-kadang bisa membuat kita jadi lemah, saudara. Jadi lemes. Jadi lunglai. Bisa saja. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, kita belum sempurna. Namun kalau ada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus akan memberi kekuatan. Karena Roh Kudus itu ada di samping kita. Dia diutus di samping kita untuk tinggal selamanya. Agar kita disertai. Jadi kita tidak sendirian. Tapi ada Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara sekalian. Saat-saat seperti ini. Kalau saudara sedang menghadapi masalah dalam keluarga, pekerjaan, nafkah, dalam kesehatan. Apapun yang saudara hadapi. Jangan susah saudara. Jangan saudara putus asa dan menyerah lalu undur dari Tuhan. Jangan saudara. Berita ini untuk kita semua saudara. Bahwa Roh Kudus sudah diutus untuk mendampingi kita agar kita diberi semangat. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Percayalah. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan menguatkan kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian saudara, yaitu Roh Kudus datanglah. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi saudara kita nyanyikan ini, terutama kepada saudara-saudara yang penuh dengan persoalan, lemah dan lain sebagainya. Roh Kudus datanglah.
Jamahlah setiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya. Saudara, kalau kita ada Roh Kudus sebagai Parakletos yang ada di sisi kita, di samping kita, untuk siap sedia menolong, menguatkan, menghibur, memberi semangat. Jadi kita tidak sendiri, saudara. Kita akan dikuatkan. Dan setelah itu kita menang, saudara. Dan kita bisa jadi saksinya Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Puji nama Tuhan. Kita sambung, saudara, dengan dengan pokok yang kedua, yaitu tentang api Roh Kudus. Roh Kudus, saudara, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-16, yaitu pada waktu putra manusia Yesus telah dibaptis, saudara, maka Roh Kudus itu turun, saudara, di lambang seperti burung merpati, saudara. Ya. Nah, burung merpati ini, saudara, itu pada umumnya, saudara, itu setia, saudara. Jadi dalam hidupnya itu dia cuma punya satu pasang saja, saudara. Cuma satu pasang saja. Dan juga kalau saya baca-baca, saudara, burung merpati itu tidak punya empedu di dalam dirinya. Empedu itu biasanya kan pahit ya, saudara. Dan kalau Roh Kudus digambarkan sebagai burung merpati, itu tidak kebetulan. Tidak kebetulan, saudara. Artinya begini. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka orang itu akan dibawa kepada segala kebenaran Allah. Orang itu, saudara, kalau dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan apa, saudara? Hidupnya tulus, suci, penuh kasih. Tidak ada kepahitan, kekecewaan, kejengkelan, atau dendam di dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini, saudara? Katanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kok sering kecewa, sering menyesal, sering mengeluh, sering memberontak, sedikit-sedikit mengancam. Roh Kudus tidak demikian, saudara. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam ketulusan, kesucian, kasih, suka damai. Dilambangkan, saudara, beberapa banyak orang melambangkan kedamaian itu dengan burung merpati, saudara. Iya, Pak, saya ini gak tahu bagaimana, saya ini suka mudah jengkel, mangkel, ya, emosi, ya. Saudara, kalau ada kejengkelan, kekecewaan, kepahitan, apalagi dendam dengan seseorang, saudara. Saat ini, saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, tidak kebetulan. Dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara, buang itu segala kekecewaan, kepahitan, kejengkelan, saudara, dendam, sakit hati, buang, saudara. Karena di dalam Roh Kudus itu tidak ada, saudara. Luar biasa. Waktu saya mempelajari ini, saudara, jadi berkat bagi saya. Ini saya bagikan kepada saudara. Jadi kalau kita sudah percaya kepada firman, kepada Yesus, ada firman dan Roh Kudus, tidak boleh lagi ada kekecewaan yang disimpan dalam hati berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, saudara. Suatu saat akan meledak, saudara. Buang saat ini juga di dalam nama Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin saudara ada kejengkelan, kepahitan dengan suami, dengan istri, atau anak jengkel, kecewa dengan orang tua.
Ada juga orang yang jengkel dengan gereja, saudara. Marah dengan gereja. Marah dengan pimpinan di gereja. Juga ada orang yang kecewa terhadap hidupnya sendiri. Mengapa aku sudah umur sekian masih belum punya jodoh? Mengapa aku sudah lama ke gereja kok nasibku masih begini? Saudara, Roh Kudus tidak akan memimpin saudara ke arah demikian. Roh Kudus akan memberi semangat, memberi kekuatan. Demikian saudara. Jadi buang itu semua saudara. Jadi saudara harus percaya Roh Kudus itu menguatkan saudara. Buang saudara. Sebab kalau tidak dibuang, suara hati, suara iblis itu akan membuat saudara kecewa terus menerus. Dan itu akan mematikan rohani saudara. Haleluya. Dalam peristiwa ini saudara yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau ada kekecewaan itu buang sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Saya teruskan saudara. Dalam peristiwa Pentakosta Kisah Rasul 2 ini saudara, turunnya Roh Kudus digambarkan dengan lidah-lidah api yang hinggap pada 120 murid Tuhan pada waktu itu saudara. Roh Kudus datang seperti api. Nah sekarang kita lihat secara umum dulu saudara, arti dan fungsi api. Kita sudah tahu ya, secara umum api itu dipakai untuk memasak, menyiapkan makanan, ya. Api itu juga memberi terang. Kalau pas musim dingin ya, dinyalakan api unggun untuk memberikan kehangatan ya saudara. Juga api itu dipakai untuk membakar ya, memurnikan emas dan perak dan lain sebagainya saudara. Itu secara umum. Sekarang kita lihat di dalam Alkitab saudara. Tuhan menampakkan diri kepada Musa itu dengan nyala api saudara. Di satu semak ya. Tapi heran saudara. Semak itu menyala seperti ada apinya begitu ya saudara. Tapi tidak dimakan oleh api ya. Nah kemuliaan Allah saudara dinyatakan pada Musa pada waktu itu. Inilah saudara, api di sini menggambarkan kemuliaan Tuhan, saudara. Juga pada waktu umat Allah di dalam perjalanan di padang gurun, saudara. Allah itu memimpin mereka, tidak dibiarkan, saudara. Mereka dipimpin oleh yang namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari sehingga tidak panas, ada seperti yang menutupi begitu ya saudara, sehingga menjadi sejuk. Dan kalau malam itu dipimpin oleh tiang api sehingga tidak gelap dan tidak kedinginan. Nah saudara, pimpinan Tuhan ini dalam tiang awan dan tiang api inilah menyatakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Coba kalau tidak ada tiang awan dan tiang api saudara, wah umat Allah ini sudah terjerumus mati saudara di padang gurun. Tapi oleh karena penyertaan Tuhan, pimpinan Roh Kudus ini saudara, umat Allah ya bisa dipelihara dengan baik saudara. Nah demikian pula dengan kehidupan kita saudara. Kita harus belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Api itu menceritakan hadirat Allah, menceritakan kemuliaan Allah saudara. Api Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam umat Allah dan akan terus menuntun, membimbing, mengajarkan firman Tuhan, mengingatkan firman Tuhan, sehingga hidup kita ini saudara akan menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Inilah hidup yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah. Hidup yang layak dan berkenan kepada Allah. Sebab itu Roh Kudus diutus untuk mendampingi kita saudara. Agar hidup orang beriman itu searah, sejalan dan cocok dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Tidak boleh menyimpang
ke kanan atau ke kiri. Sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang beriman, saudara, mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka di dalam menghadapi apapun, saudara, karena ada Roh Kudus, seperti anak kecil tadi, saudara, kalau didampingi oleh orang tuanya, gak perlu takut, saudara. Kalau ada apa-apa, orang tuanya nanti yang maju, yang akan menolong, mendampingi, menuntun, memberi semangat, memberi kekuatan. Nah, demikian pula dengan kita, saudara. Hidup tidak mudah, penuh pergumulan. Seperti tadi, saudara, peperangan, seperti pertandingan. Namun kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka kita bisa menang dan kuat. Lalu untuk apa Pak menang dan kuat? Bukan untuk gagah-gagahan, saudara, bukan. Kalau kita disertai dengan Roh Kudus, kita menang di dalam peperangan, kita jadi kuat menghadapi tantangan. Itu tidak lain adalah agar kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ini saudara, peranan Roh Kudus. Kita dikuatkan, kita diberi kemenangan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Itulah api Roh Kudus yang harus menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam kehidupan kita ini, saudara, itu akan memberi terang kepada sekeliling kita. Akan memberikan kehangatan kepada orang-orang yang di dekat kita. Akan memberi kekuatan kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya hidup jadi berkat bagi jiwa-jiwa. Itulah yang namanya hidup jadi saksinya Tuhan. Menang, kuat. Wah, kok heran ya. Kamu kok gak pernah susah. Bukannya gak pernah susah, saudara. Menghadapinya sama, tantangan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada Roh Kudus, saudara, bisa menang dan kuat. Sebab andalan kita itu adalah Tuhan dan Roh Kudus, saudara. Tuhan Yesus itu, saudara, menolong kita. Roh Kudus menyertai kita. Jadi kita ini hebat, saudara. Luar biasa. Kita lihat, saudara. Kalau tadi api Roh Kudus itu dilambangkan seperti api. Kenapa, saudara? Kita lihat berikutnya. Karena keadaan dunia sekarang ini, saudara, hidup dalam kegelapan dosa. Manusia lebih menyukai kegelapan, saudara. Itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang 19. Orang berdosa itu berada di dalam kegelapan dosa. Tidak tahu jalan yang benar. Makanya itu, saudara, segala cara dihalalkan. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Hidup dalam dosa. Tidak tahu mana yang benar. Orang berdosa, saudara, masa depannya gelap. Orang berdosa itu, saudara, kelihatannya senang-senang ya, saudara. Tapi mereka sebetulnya hidup dalam dosa. Dan firman Tuhan mengatakan tidak ada damai orang yang hidup dalam dosa. Bahkan upah dosa itu adalah maut, pahit, celaka. Mengapa, saudara, dunia ini dalam kegelapan? Karena dikuasai oleh yang namanya iblis sebagai penguasa di udara. Sehingga dunia ini jadi gelap. Iblis yang membutakan manusia sehingga hidup dalam kegelapan dosa dan menderita. Namun beda dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Beda, saudara. Apa bedanya? Sebaliknya, orang yang beriman itu adalah anak-anak terang yang hidup dalam terang firman Tuhan dan terang api Roh Kudus, saudara. Oh, haleluya. Luar biasa, saudara.
api Roh Kudus inilah yang kita miliki, saudara. Dan harus kita share, harus kita bagikan, harus kita nyalakan, saudara, kepada orang-orang yang ada di dekat kita, sehingga mereka juga mendapatkan terang dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab itu, saudara-saudara, kalau saudara sebagai orang percaya, hendaklah hidup jadi terang dan garam dunia. Bangkitlah, saudara. Kalau ada beberapa orang yang masih dikuasai oleh perkara kegelapan, ya saudara. Mungkin dikuasai oleh film-film tontonan yang porno, yang sadis, yang horor. Diam-diam sembunyi-sembunyi berbuat dosa. Diam-diam terikat segala macam obat bius. Atau enggak kok, saya enggak minum obat bius dan lain sebagainya. Cuma saya ini masih terikat rokok, Pak. Enggak bisa lepas. Bagaimana ini? Ya, saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lupa, apa saya kurangi rokoknya satu demi satu? Bukan begitu, saudara, caranya. Pada hari ini, waktu saudara mendengar firman Tuhan, saudara percaya dan saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, hari ini juga saudara akan terlepas dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saudara bisa kuat dan menang. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi? Saksinya Tuhan, kalau diri sendiri masih terikat, masih dirantai oleh segala dosa, segala kegelapan, segala keterikatan, saudara. Gak bisa jadi saksinya Tuhan. Mari saudara, sadarlah, kita semuanya adalah saksinya Tuhan. Mari, buang segala kegelapan yang ada di dalam hidup saudara. Kita ini adalah anak-anak terang. Puji nama Tuhan. Saya lanjutkan, saudara. Mengapa Roh Kudus itu diumpamakan seperti api, saudara? Kita tahu bahwa saat-saat akhir zaman ini, ya kita baca di dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Dan karena makin bertambahnya keturhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini saudara. Saudara lihat, ya kebanyakannya orang sekarang sudah sibuk dengan HP, dengan macam-macam, saudara, dengan diri sendiri. Sehingga hubungan satu dengan yang lainnya itu menjadi jauh. Yang dekat menjadi jauh. Ya, di rumah, tapi tidak pernah bicara, saudara. Suami dan istri malah sering bertengkar, ribut. Masalah kecil saja sudah jadi rame, ya. Kasihnya sudah jadi dingin, bosan, ya. Di dalam suami dan istri, keluarga, saudara seiman, tidak mau menyapa. Males aku sama anak itu, sama orang itu. Jengkelkan, bahasa Surabaya mencekno, ya. Orang gitu kok masih hidup, ya. Gak seneng aku. Nah, apakah masih ada hal-hal seperti itu, saudara? Di mana kasih saudara? Mana bisa jadi saksinya Tuhan kalau hatinya jengkel? Ya saudara, kasihnya jadi dingin. Sebab itu perlu api Roh Kudus. Ampuni saudara. Sambutlah kembali orang-orang yang mungkin pernah merugikan saudara, menjengkelkan saudara. Saudara diperlakukan tidak adil. Ampuni saudara. Mungkin itu tetangga, ya. Kadang-kadang tetangga membuang sampah sembarangan, saudara, dilempar di depannya rumahnya kita. Marah, orang kok tidak punya OTAK, saudara, mangkel ya saudara. Tapi ya jangan dikatakan, apalagi di dalam ucapan, saudara. Ya sudahlah, kalau bisa diberitahu. Tapi kalau orangnya marah, ya sudah ampuni saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saudara, hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam diri kita. Tapi kita sebagai orang yang ada di dalam Roh Kudus, saudara. Roh Kudus tinggal dalam kita. Jangan kita cuek, saudara. Jangan kita tidak peduli. Ya, tidak menyapa. Ya salahnya dia, Pak. Ya cobalah saudara sapa dulu, saudara.
Saya pernah tinggal di suatu tempat ya saudara. Tapi saya harus melewati rumahnya orang itu. Karena itu di jalan kampung ya saudara. Kalau saya setiap lewat itu saudara, ada satu orang itu mesti meludah saudara. Ya untungnya anginnya kadang-kadang enggak sampai kena saudara. Mungkin saudara ludahnya itu tidak mengandung bakteri saudara. Tapi baunya itu dan rasa hinanya itu saudara. Tapi ya sudah, saya biarkan aja. Kalau kita nuruti daging saudara bisa marah, ya sudahlah, diampuni saja. Itulah Roh Kudus saudara. Di dalam dunia yang dingin kasihnya ini, coba kita menjadi api Kristus di dalam hidup kita. Menyala, menyala, menyala untuk jadi berkat. Juga berikutnya saudara, kita lihat. Kehidupan ini makin sulit saudara. Apalagi dengan adanya pandemi. Ya, banyak kesukaran tiba-tiba terjadi di segala bidang kehidupan. Semua bangsa dan negara saudara, tidak ada yang tidak terkena dampaknya. Termasuk kita orang beriman, termasuk gereja. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir saudara. Tidak tahu. Ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli yang di dunia ini saudara juga pusing memikirkan hal ini. Namun janji Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus saudara, apapun yang terjadi itu tidak terjadi secara kebetulan, atas sepengetahuan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan hal itu akan mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Iya Pak, gara-gara pandemi ini saya nggak cukup. Saya di PHK. Toko saya tutup. Bagaimana nasib saya? Saudara, banyak orang mengalami seperti ini. Namun, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada firman Tuhan dan Parakletos yang mendampingi kita, saudara, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Loh, kok bisa? Karena kita punya ayat firman Tuhan. Dan itu akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sehingga tidak khawatir dan takut menghadapi pandemi ini, saudara. Misalnya, saudara baca Filipi 4 ayat yang ke-19. Pada waktu saudara mengalami kekurangan, saudara baca, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Saudara imani. Imani saudara, maka saudara akan dicukupi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara baca lagi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu, yaitu apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara membaca firman Tuhan dan ada Roh Kudus saudara, Roh Kudus akan menguatkan saudara. Lalu saudara berkata, amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Maka jadilah sebagaimana imanmu. Haleluya. Jadi jangan berkata, mati aku nek caranya begini. Mati sungguhan saudara. Oh enggak Pak, saya enggak berkata mati kok Pak. Caranya begini setengah mati aku. Loh tambah berat saudara. Enggak mati enggak hidup. Terkapar gini saudara. Wah, jadi jangan berkata sia-sia. Lebih baik saudara berkata ayat-ayat firman Tuhan yang disertai dengan Roh Kudus itu akan menghidupkan saudara. Haleluya. Dunia saudara itu selalu penuh dengan ketidakpastian. Ya. Dengan kekhawatiran dan ketakutan. Namun dengan Pentakosta ini saudara diingatkan lagi bahwa orang beriman tidak perlu takut menghadapinya. Sebab saudara, tadi dikatakan di dalam ayat sebelumnya, saudara tidak sendirian. Seperti anak tadi saudara, dia kalau sendirian takut saudara. Takut bahaya, takut orang yang jahat saudara. Takut kalau nanti dicegat atau kalau nanti ada lobak. Tapi kalau orang tuanya ada di sampingnya, tidak perlu takut. Kalau ada firman Tuhan dan Roh Kudus saudara,
Maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun, karena kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus di samping kita. Sebab itu banyak ayat yang mengatakan janganlah takut. Allah tidak memberi roh ketakutan kepada kita. Ya saudara, makanya itu saudara, sebagai orang yang percaya, baca firman Tuhan. Doa, itu yang menjadi kekuatan kita saudara. Kalau gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah doa saudara, siapa yang memimpin hidup kita? Otak kita, kemampuan kita, pengalaman kita, memang tidak salah. Tapi kalau tidak dipimpin oleh firman dan Roh Kudus, jalannya bisa salah, sesat, dan akhirnya bisa pahit saudara. Namun kalau kita membaca firman, minta dipimpin oleh Roh Kudus menyertai, apapun yang kita lakukan saudara, akan dibuat Tuhan berhasil. Itu kuncinya di situ saudara. Kalau ada Roh Kudus saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi apa yang terjadi ini tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan satu semangat saudara, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Inilah hidup berkemenangan di dalam Tuhan saudara. Karena disertai oleh Roh Kudus. Sehingga tetap ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Tetap ada saldo sukacita. Jadi kalau kita saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini masih bisa bersyukur saudara dalam menghadapi segala perkara. Tandanya apa saudara? Kalau orang bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan. Bisa bersyukur saudara, itu satu perkara yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara, dalam menghadapi apapun jangan susah. Ada Roh Kudus di samping saudara. Ada Roh Kudus Parakletos yang akan mendampingi, menyertai, menolong, memberi kekuatan, memberi semangat pada waktu saudara letih lesu. Mari saudara, jangan tinggal di dalam keletih lesuan saudara. Bangkitlah dan jadilah terang. Haleluya. Kita lanjutkan bagian yang ketiga saudara. Yaitu, ini tadi ya saudara. Jadi kalau hidup berkemenangan itu ada damai sejahtera, sukacita, dan bisa bersyukur serta memuji Tuhan. Ya, seperti Paulus dan Silas ini saudara. Jadi sekalipun keadaan yang tidak enak, tetap bisa memuji Tuhan. Sebab itu milikilah saudara lagu-lagu puji-pujian saudara di dalam rumah saudara. Ya, sedikit-sedikit dibuka ya saudara puji-pujian itu. Kalau ada yang bisa main musik, ya mainlah musik saudara. Tambah seger saudara. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Roh yang menyala-nyala. Kita baca di dalam Rom pasal 12 ayat yang ke-11 ya, dari terjemahan baru, bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini satu ayat yang luar biasa saudara. Tuhan menghendaki kita agar roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Di dalam terjemahan lama dikatakan, hendaklah engkau bersungguh-sungguh di dalam roh, beribadat kepada Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini saudara. Jangan bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layani Tuhan dengan giat. Menyala-nyalalah di dalam roh. Api Roh Kudus saudara, itu akan membakar hati orang-orang yang cinta Tuhan. Sehingga dia bisa cinta akan Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Cinta akan jiwa-jiwa. Luar biasa saudara.
di masa pandemi ini, saudara. Jangan sampai kita ditenggelamkan dengan segala kesulitan, dengan segala hal yang terjadi, saudara. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita menyala-nyala di dalam roh. Jangan malah padam, saudara. Menyala-nyala di dalam roh. Biar api Roh Kudus ini membakar saudara dan saya yang cinta Tuhan. Sehingga kita suka membaca firman Tuhan. Dan juga melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Api yang menyala-nyala itu penting, saudara. Api Roh Kudus. Waduh Pak, sejak saya pandemi ini gak pernah baca Alkitab. Loh, terus baca apa? Ya saya nonton TV Pak, film-film, seru Pak, bagus-bagus Pak. Saudara, kalau saudara lihat-lihat seperti begitu, mengikuti dunia dalam berita, tidak ada habisnya saudara. Tidak akan diberi kekuatan, ya malah bisa jauh dari Tuhan. Bukannya dilarang saudara, tapi saudara harus memakai waktu saudara dengan bijak. Dengan bijak saudara. Waktu ini adalah waktu akhir zaman. Pandemi ini berjalan berapa lama saudara? 1 tahun 5 bulan kalau enggak salah ya saudara. Bulan 3. 1 tahun 3 bulan saudara. Kira-kira 15 bulan. Tidak terasa kan? Iya ya, kita sudah 15 bulan ini terjadi pandemi. Terus rohani saudara dan saya bagaimana? Wah itu Pak yang jadi masalah. Gak suka baca Alkitab, gak pernah berdoa. Waduh. Lalu saya mau janji mau ini Pak, mau keluar dari gereja. Gak enak, gak seneng saya. Banyak alasan saudara. Sayang saudara. Justru api Roh Kudus ini membuat saudara suka membaca firman Tuhan. Saudara menyelidiki firman Tuhan. Sehingga kalau ditayangkan dari gereja, saudara live streaming, baik minggu pagi, minggu sore, Rebo. Kalau kita cinta Tuhan, ada api Roh Kudus saudara. Kita akan ambil itu kesempatan saudara. Males Pak. Gak seneng saya. Diulang-ulang terus. Loh saudara, kalau saudara makan nasi, paginya nasi, siangnya apa juga beda saudara. Ya nasi saudara. Semalamnya ya nasi. Kok gak bosan ya saudara? Ya sekali-sekali diganti keroto begitu ya saudara. Biar lebih ada variasinya saudara. Waduh. Ya jangan Pak. Loh firman Tuhan juga begitu saudara. Harus dibaca berulang-ulang. Supaya kita jadi kuat. Dan Roh Kudus menerangi firman Tuhan itu. Sehingga jalan kita itu menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Makanya orang yang suka membaca firman Tuhan. Dia akan tumbuh saudara. 100, 60, 30. Jadi saudara. Api Roh Kudus itu akan menguatkan saudara. Api Roh Kudus akan membakar hati orang-orang yang cinta Tuhan ini. Sehingga cinta firman dan melayani Tuhan. Saudara, dinamakan api Roh Kudus. Itu sama dengan api Roh Suci. Membuat kita rindu saudara. Hidup dalam kesucian. Dan inilah kehendak Tuhan. Hal yang berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah. Roh Kudus itu adalah api yang tulus. Api yang kudus. Pakailah api Roh Kudus ini saudara. Dalam hidup saudara sehari-hari. Dalam ibadah. Juga di dalam pelayanan. Api Roh Kudus. Api Pantekosta ini saudara. Akan membakar saudara. Api Roh Suci ini saudara akan membakar hati saudara. Sehingga saudara bisa mengasihi, bisa mengampuni saudara. Api Roh Kudus ini akan membakar hati saudara. Untuk jadi hidup bersemangat oleh karena ada Roh Kudus. Saya akan nyanyikan satu pujian saudara. Haleluya. Yaitu api Roh Suci bakar hatiku.
Haleluya. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta bakar hatiku, api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi saudara, saya nyanyikan ini. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta bakar hatiku, api Roh Suci bakar hatiku. Saudara, waktu saya menyanyikan lagu ini, saudara, hati saya terbakar untuk mencintai Tuhan lebih lagi, mencintai pekerjaan Tuhan lebih lagi, mencintai, ya saudara, orang-orang yang di sekitar kita, di dekat kita lebih lagi, karena dibakar oleh api Roh Kudus. Api Roh Kudus ini suci, tulus, setia. Jangan tidak ada ketulusan dari hidup kita. Jangan ada ketidaksetiaan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Pakailah api Roh Kudus dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam ibadahmu. Jangan pakai api yang lain, saudara. Apa itu api yang lain? Di dalam Imamat 10 ayat yang ke-11, saudara. Itu dikatakan Nadab dan Abihu memakai api yang asing, saudara. Lalu mereka dibakar oleh Tuhan, saudara, dengan api itu, lalu mati, saudara. Mati di dalam pelayanan, saudara. Waktu kita pelayanan, saudara, jangan sampai pakai api yang lain, jangan pakai api yang asing. Apa itu, saudara, api yang asing? Yaitu segala motivasi yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak tulus. Mungkin karena mau dapat uang, ya karena dihargai, diberi penghormatan, makanya semangat. Tapi kalau tidak dihargai, tidak didengarkan usulnya, lalu bahasa Surabayanya gondok, saudara. Wah sudah, tidak pelayanan, sudah, saya tinggal aja, saya pergi saja. Masa seperti begitu? Tidak tahan, saudara. Itu punya api yang asing. Ya. Kadang-kadang kita pelayanan tidak disambut, tidak dihargai, tidak dihormati. Ya sudah, nggak apa-apa, saudara. Itu adalah api Roh Kudus memurnikan kita untuk tetap setia melayani Tuhan meskipun tidak dihargai, tidak didengarkan, meskipun tidak disapa, tetap jadi baik. Itu, saudara. Tapi kalau orang punya api yang asing, ya, karena hawa nafsu dan lain sebagainya, minta penghargaan, tidak dapat untung, atau tidak mau kalah, akhirnya orang itu cepat atau lambat akan meninggalkan pelayanan, saudara. Biarlah api Roh Kudus ini membakar hidup kita, bahwa kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobarlah, saudara. Menyala-nyalanya bagi Tuhan dan layani Tuhan. Saudara, mengapa kita diminta menjadi suatu roh yang menyala-nyala? Sebab bisa suam, saudara. Roh ini bisa suam. Seperti jemaat Laodikia, saudara. Jemaat Laodikia ini suam. Juga jemaat Galatia ini, saudara. Pertamanya saja setia, ya saudara, bergairah. Tapi setelah itu jadi biasa, lama-lama jadi suam, aras-arasan, bosan, dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya dibuang, diludahkan. Jangan, saudara, suam-suam. Ya. Lalu yang ketiga, saudara. Api itu juga bisa padam, saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, dikatakan, jangan padamkan roh. Ternyata, saudara, roh itu bisa dipadamkan. Contohnya, seperti Simpson, saudara. Itu orang yang diurapi Tuhan. Tapi karena dia kena api hawa nafsu, seks, saudara.
kena dosa perzinahan, percabulan, akhirnya jadi kacau, pahit hidupnya, rohnya padam saudara. Untung terakhir dia bertobat, juga Gehazi. Dia ingin melayani Tuhan, tapi juga ingin mendapatkan hartanya Naaman saudara. Lalu dia bohong sehingga dapat mengeruk keuntungan itu secara pribadi. Dia pikir kekayaan kemewahan yang didapatkan ini, wah lumayan, ini bisa membuat saya bahagia. Apa betul demikian saudara? Ternyata tidak. Gehazi akhirnya kena kustanya Naaman dan menderita sepanjang hidupnya saudara. Juga Yudas saudara. Yudas ini muridnya Tuhan loh saudara. Waktu dipilih dia berapi-api saudara. Tapi karena dia menuruti daging, kena falsafah-falsafah dunia, akhirnya dia berpikir, wah ini uang yang bisa membuat saya senang. Kalau nggak ada uang saya susah. Makanya itu dia mencuri uangnya Tuhan. Oh saya tidak mencuri uangnya Tuhan kok Pak. Cuma ya ini di perusahaan ini ada kesempatan. Ya, katanya teman-teman jangan disia-siakan dong kesempatan. Semua ya juga begitu caranya. Kalau nggak begitu nggak cukup Pak. Ya saya ya malsu-malsu sedikit lah, tapi ya nggak nemen-nemen begitu. Oh tidak boleh saudara. Kalau orang punya cinta akan uang, itu mulailah dia punya akar segala kejahatan. Alasannya nggak cukup. Buktinya apa saudara? Orang yang demikian, saudara lihat, orang Surabaya mengatakan ngenes saudara Yudas ini. Muridnya Tuhan tapi hidupnya seperti iblis. Akhirnya binasa saudara. Juga Demas. Demas dulu itu ikut pelayanan saudara. Tapi karena keduniawian akhirnya pelayanan itu ditinggal. Akhirnya rohnya padam. Puji nama Tuhan saudara. Saya lanjutkan poin yang terakhir saudara. Pak, bagaimana caranya agar api kami ini bisa menyala-nyala seperti yang diterangkan oleh firman Tuhan? Saya cuma terangkan dua hal saja saudara. Beberapa hal sudah diterangkan dengan pembicara yang lainnya, tapi kali ini saya akan memfokuskan dua hal. Yang pertama, bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Ya saudara, pertama, saudara lihat seperti mezbah korban bakaran. Ya, itu Tuhan mengatakan di dalam Imamat 6 ayat 12, api itu harus dijaga supaya bisa menyala-nyala terus. Jangan dibiarkan padam. Oleh sebab itu, tiap-tiap pagi saudara, imam itu harus mengisi dengan kayu yang baru saudara. Yang ada abunya itu dipinggirkan, ya diganti dengan kayu yang baru sehingga ada api yang tetap menyala-nyala saudara. Inilah yang menceritakan tentang pikul salib. Demikian pula dengan hidup kita saudara. Kita harus belajar menyangkal diri pikul salib setiap hari. Baru kita bisa berbau harum di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa menyangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Tuhan. Seperti nyala api di mezbah korban bakaran. Yang kedua saudara, dalam Kisah 2 ayat yang keempat tadi kita sudah baca bahwa agar kita bisa roh kita menyala-nyala, maka yang kedua ini saudara, yaitu bahasa roh. Setiap murid saudara pada waktu itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa berbahasa roh saudara. Inilah satu-satunya tanda baptisan atau kepenuhan dari Roh Kudus. Ini bukan monopoli satu denominasi atau aliran gereja tertentu saudara, bukan. Melainkan ini bagian dari hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang terakhir ini tidak kalah pentingnya. Bahasa lidah itu adalah bahasa ilahi yang diucapkan dengan ilham roh, dengan sadar dan aktif diucapkan. Ya. Memang kadang-kadang saudara di dalam bahasa roh itu kita tidak mengerti artinya karena ini adalah bahasa ilahi. Merupakan manifestasi Roh Kudus dan menjadi bahasa doa bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Bahasa lidah ini saudara, bahasa roh ini menguatkan iman kita sendiri saudara. Kalau kita berbahasa roh saudara, apa yang kita sampaikan itu adalah ilham Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu saudara yang akan take over segala doa kita, masalah kita, segala permohonan kita itu akan di take over atau diambil alih oleh Roh Kudus dan akan disampaikan kepada Allah Bapa. Bukankah itu satu perkara yang luar biasa saudara? Ini senjata ilahi yang canggih saudara. Sebab itu saudara, dalam segala perkara belajar untuk terus hidup di atas mezbah mau pikul salib. Dan dalam segala situasi kondisi saudara, belajar untuk berdoa, khususnya berdoa dalam bahasa roh saudara. Sebagai kesimpulannya saudara, saudara catat baik-baik. Apa peranan Roh Kudus Pentakosta? Saudara, api Pentakosta, api Roh Kudus biarlah menyala-nyala dalam kehidupan kita. Itu artinya biarlah Roh Kudus, seperti saudara lihat pada gambar, biarlah Roh Kudus ada dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, dan Dia akan memimpin, melindungi, Dia akan membimbing, menyertai, menegur kalau kita salah, menghibur kalau kita sedang susah. Dia akan memampukan kita pada waktu menghadapi tantangan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa kuat dan menang. Kalau tidak ada Roh Kudus saudara, kita akan lemah, kita akan jadi loyo, stres. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kita, kita akan bisa kuat dan menang. Dan kalau sudah kuat dan menang, kita jadi berkat dan saksinya Tuhan bagi orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang diutus untuk mendampingi yang ada di sebelah kami, bahkan tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami jadi kuat ya Bapa, menang agar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkanlah saudara, iman buat saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang lemah, yang sedang dalam pergumulan, yang menghadapi persoalan, kesulitan, sakit penyakit. Biarlah kuasa firman dan Roh Kudus ini membangkitkan roh mereka sehingga menyala-nyala dan mereka boleh mempercayai, mengimani, dan mereka boleh hidup dan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan kami, gembala sidang, pelayan Tuhan, semuanya ya Bapa. Engkau berkati mereka dengan urapan dan kuasa-Mu, agar dapat menggembalakan domba-domba-Mu di tengah kesukaran ini Tuhan. Sehingga domba-domba-Mu ini Tuhan tetap rohnya menyala-nyala dan tetap tumbuh, bahkan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden
wakil menteri TNI Polri, medis dan tim medisnya ya Tuhan, para dokter, juru rawat, pejabat dari pusat sampai bawah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat sehingga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh dapat kesempatan dan kami boleh disertai dengan Roh Kudus. Akhirnya kami mohonkan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.